Saudara-saudara, hari ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang keunggulan Kristus. Dan kita akan melihat keunggulan Kristus di atas para imam. Kalau minggu lalu saya berkhotbah keunggulan Kristus di atas para nabi, ya. Sekarang di atas para imam. Tadi dibacakan Ibrani pasal yang ke-7 ayat 11 sampai 28. Nah, saudara, saya kembali menyatakan bahwa membandingkan Tuhan Yesus dengan pribadi lain itu bukan sesuatu hal yang asing atau dilarang. Karena kitab Ibrani sendiri, saudara, ini membandingkan Tuhan Yesus dengan Harun. Ya, Yesus adalah imam besar, imam yang menyelamatkan kita, yang mempersembahkan dirinya sendiri. Sedangkan Harun hanya imam yang sementara saja. Dia harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri dulu, untuk menebus kesalahannya sendiri, lalu mempersembahkan korban untuk umat Israel. Jadi imam yang sementara, ya, sebetulnya bukan untuk menghapus dosa persembahan perjanjian lama, korban-korban perjanjian lama, tetapi hanya untuk menutupi dosa sementara waktu, supaya Tuhan tidak murka kepada orang-orang Israel, sambil menunggu korban yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang menggenapi seluruh upacara-upacara korban perjanjian lama. Ketika Yesus sudah datang, maka upacara-upacara korban perjanjian lama tidak dibutuhkan lagi, tidak perlu lagi. Hanya cukup satu korban sekali untuk selama-lamanya. Nah, hari ini kita akan melihat perbandingan Kristus dengan Harun atau para imam yang lainnya. Dan kita akan melihat keunggulan Yesus Kristus yang mutlak atas imam, para imam. Nah, saudara-saudara, yang pertama-tama kalau saudara memperhatikan pembacaan tadi, itu di dalam ayat yang ke-17 dikatakan, sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Jadi Yesus disebut sebagai imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, sebelum kita akan melihat Melkisedek, saya bicara Harun dulu, ya. Kalau Harun itu dia menjadi imam yang diangkat oleh Tuhan melalui Musa dari keturunan Lewi, suku Lewi. Nah, di dalam tradisi Israel, yang harus jadi imam itu selalu harus dari suku Lewi. Tidak boleh dari suku-suku yang lain, ya. Suku lain manapun itu tidak boleh, harus dari suku Lewi. Kalau bukan suku Lewi, maka tidak boleh menjabat sebagai imam. Nah, Harun adalah dari suku Lewi. Tapi Yesus Kristus disebut sebagai imam, dia bukan dari suku Lewi, tapi dari suku Yehuda. Tuhan Yesus Kristus dari suku Yehuda. Maka keimaman Tuhan Yesus Kristus di sini yang mau ditegaskan oleh penulis Ibrani itu adalah berbeda dari keimaman Harun. Kalau Harun dari garis suku Lewi, kalau Yesus tidak menggunakan itu. Dia dari suku Yehuda dan garis keimamannya atau garis imamatnya itu tidak pakai peraturan Harun, tidak pakai imamat Lewi, tapi dari aturan Melkisedek, katanya di sini, saudara, ya. Saya baca ulang, ya. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Itu ada di dalam Mazmur 110 ayat yang keempat, saudara. Itu firman Tuhan, ya. Jadi Tuhan Yesus adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Nah, siapa Melkisedek ini, saudara? Melkisedek itu disebut sebagai
oleh Ibrani di sini, saudara, kitab Ibrani sebagai seseorang yang tidak berbapak, tidak beribu, ya. Saya baca dari ayat, mungkin saya baca dari ayat pertama saja, pasal 7 ya. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dan mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Jadi Melkisedek ini, saudara, yang pergi menyongsong Abraham ketika Abraham pulang dari peperangan, ya, mengalahkan raja-raja, ya. Itu kalau saudara membaca dalam kitab Kejadian, itu ada Melkisedek yang datang menyongsong Abraham dan Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Ya, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, ya. Dan Melkisedek ini disebut sebagai Raja Salem, Imam Allah yang Maha Tinggi. Nah, kalau dia adalah Raja Salem dalam pengertian adalah satu kerajaan, ya, yang mungkin waktu itu karena Yerusalem belum menjadi Israel waktu itu, ya. Abraham masih jadi pengembara di tanah Kanaan, ya. Jadi kalau dimaksud itu Raja Salem, itu raja di Yerusalem di situ sebelum ada Israel di sana, ya, ini agak meragukan kalau menurut saya, ya. Karena dia disebut Imam Allah yang Maha Tinggi, ya. Tapi bisa juga, ya, dari bangsa kafir, bangsa Kanaan yang tidak mengenal Tuhan, di situ muncul imam, bisa saja. Karena Abraham juga dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dia dipilih dari antara keluarganya, lalu Tuhan berkata, pergilah, keluarlah dari Ur Kasdim, pergilah ke tanah yang kujanjikan kepadamu. Ya. Ada dua penafsiran mengenai siapa Melkisedek ini. Yang pertama itu memang betul-betul adalah orang, manusia, ya, seorang raja dari satu tempat di Kanaan yang disebut Raja Salem ini tadi. Kemungkinan kalau Raja Salem, ya, dari daerah Yerusalem di situ kan, ya, sekitar situ, ya. Dia adalah seorang raja dan juga adalah imam di mana Abraham memberikan persepuluhan kepadanya. Ya, ini penafsiran pertama. Jadi betul-betul adalah orang, tetapi silsilahnya, dia dari mana, keturunannya dari mana, itu disembunyikan semua. Tidak dinyatakan, sebab dia adalah tipologi dari Yesus Kristus yang akan datang. Ini tafsiran yang pertama. Ya. Tafsiran yang kedua mengatakan, dia dikatakan tidak berbapa, tidak beribu. Karena memang itu adalah penampakan malaikat Kristus dalam perjanjian lama. Dia disebut Raja Salem, Raja Damai. Memang Kristus adalah Raja Damai, ya. Nah, saudara, kalau yang pertama manusia betul-betul raja, kalau yang kedua adalah malaikatnya Kristus dalam perjanjian lama. Kalau saya memilih tafsiran yang kedua, ya, orang lain memilih tafsiran yang pertama. Ini bukan sesuatu hal yang prinsip untuk diperdebatkan, ya. Kalaupun yang pertama yang benar, memang silsilahnya disembunyikan untuk menggambarkan, karena dia adalah tipologi dari Tuhan Yesus yang akan datang. Tuhan Yesus tidak bersilsilah duniawi. Dalam kealahannya, dalam kemanusiaannya memang bersilsilah duniawi. Keturunan Daud, ya. Ya, dia adalah keturunan Daud dari suku Yehuda. Tetapi asal usul surgawinya, dia tidak berbapa, tidak beribu. Karena dia adalah firman Allah yang kekal, yang berinkarnasi, mengambil natur manusia. Maka karena itu, saudara, dia dikatakan di sini tidak berbapa, tidak beribu. Nah, kalau Melkisedek ini betul-betul adalah seseorang yang memang betul-betul manusia, raja yang pernah hidup zaman dulu, yang datang menyongsong Musa, lalu disembunyikan asal-usulnya,
ya memang tipologi dari Kristus yang tidak berasal usul duniawi dalam keilahiannya sebagai sang firman, ya. Tetapi kalau dikatakan, maksud saya yang pertama, tafsiran yang pertama ini tidak apa-apa kalau orang mau terima, ya. Kalau tafsiran yang kedua, bahwa itu adalah malaikat Kristus, penampakan Kristus dalam perjanjian lama, maka ini juga sesuai dengan apa yang kita baca di sini, ya. Kalau dia Raja Salem, memang Kristus Raja Salem, ya, Raja damai, ya. Dia disebut Imam Allah yang Maha Tinggi. Memang dia adalah imam satu-satunya di mana hanya melalui dia kita boleh diselamatkan, ya. Lalu dia disebut tidak berbapa, tidak beribu, ya. Tidak bersisilah, hari-harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan. Dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah. Jadi Melkisedek yang dimaksud di sini tidak berbapa, tidak bersisilah, tidak beribu. Ya, kalau kita katakan itu penampakan Kristus dalam perjanjian lama, tetap mempunyai kemungkinan, ya. Maka saya pilih yang kedua, ya. Menurut saya ini adalah penampakan Yesus dalam perjanjian lama. Ya. Jadi saudara, di perjanjian lama sudah ada contoh satu imam, di mana imam ini menyambut Abraham waktu Abraham pulang mengalahkan raja-raja ketika berperang, dan Abraham memberikan persembahan persepuluhan kepada imam ini, yaitu Melkisedek. Jadi ada satu garis imam yang lain yang berbeda dari imamat Harun. Itu yang mau ditegaskan oleh Ibrani di sini. Jadi Israel jangan sombong. Ya, kalau dikatakan Yesus berkorban, dia adalah imam kita yang mengorbankan dirinya untuk penebusan dosa kita. Lalu orang Yahudi, orang Israel menjadi sombong. Memangnya Yesus suku apa? Dia kan Yehuda, bukan dari suku Lewi. Imam kan harus dari suku Lewi. Lalu mereka menjadi sombong dan berkata, tidak mungkin Yesus imam besar. Kalau dia imam besar harus dari keturunan Harun. Tapi Ibrani berkata, jangan lupa, garis imamat atau keimaman itu bukan hanya dari garis keturunan Harun. Bukan hanya dari garis keturunan Lewi. Tapi ada satu garis yang lain menurut aturan Melkisedek. Maka Yesus menjadi imam besar kita menurut peraturan Melkisedek. Satu imam yang jauh lebih unggul daripada Harun. Karena dia tidak berbapa, tidak beribu. Tidak ada silsilah duniawinya dalam konteks bahwa dia berasal dari atas. Dari surga, sang firman yang kekal. Ya. Jadi saudara, keunggulan Kristus yang pertama adalah apa? Dia tidak mengikuti garis imamat Harun. Tapi dari Melkisedek. Di mana Abraham pun memberi persepuluhan. Berarti kedudukan imam Melkisedek tinggi atau tidak? Abraham pun kasih persepuluhan. Sedangkan Harun itu keturunan siapa? Abraham. Maka nanti logika kitab Ibrani ini mengatakan, Abraham itu loh memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Betapa besarnya orang ini. Sedangkan Harun, Lewi, keturunan Abraham. Waktu itu mereka belum ada, masih ada di pinggang Abraham katanya, karena mereka keturunan Abraham. Jadi artinya apa? Lewi, Harun ikut bersama Abraham, karena mereka keturunan Abraham, memberikan persepuluhan kepada Melkisedek. Maka Melkisedek lebih unggul daripada Abraham, daripada Harun, daripada Lewi. Itu logikanya, saudara. Dan Yesus Kristus mengikuti aturan Melkisedek, bukan imamat Lewi atau Harun. Ini yang pertama, ya. Sudah paham, ya? Kedua sekarang, kalau kita meneliti ayat yang ke-16, dikatakan yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Ini maksudnya Tuhan Yesus, ya. Kalau judul perikop Indonesia, kita dikatakan Alkitab LAI, ya, Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun, ya. Jadi dia membandingkan di sini.
Nah, kalau Kristus itu apa? Ya, dikatakan di situ yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Kalau Harun berdasarkan aturan-aturan manusia. Memang aturan-aturan itu berasal dari Tuhan. Tuhan berikan kepada Musa untuk dilakukan oleh Harun sebagai imam. Cara mempersembahkan korban. Ya, kalau orang berbuat dosa harus bagaimana? Harus bagaimana menghadap kepada imam? Harus bagaimana membawa korban? Kalau orang miskin bawa korban apa? Kalau orang mampu bawa korban apa? Kalau korban itu bagaimana? Itu dalam perjanjian lama diatur secara detail melalui Musa sesuai dengan perintah Tuhan, ya. Korban persembahan yang cacat itu tidak boleh, saudara. Nah, kalau kita sekarang bagaimana? Ya, untuk hamba Tuhan, kasih yang bekas. Ya, ini umum, saya bukan mengada-ada ya. Ini kita tidak pakai lagi mah. Bagaimana kalau kita kasih Pak Pendeta ini? Ini apa itu yang ini ya? Katakanlah tablet ya. Ini kayaknya kita sudah mau ganti baru mah. Bagaimana kalau kita kasih Pak Pendeta ini? Ya ada mungkin yang begitu, saudara. Dan dikira itu bagus. Ya, pendeta bukan Tuhan ya, bukan Tuhan. Ya. Pendeta itu bukan Tuhan ya. Tetapi untuk pekerjaan Tuhan, yang mengerjakan pekerjaan Tuhan yang berkhotbah, diberi barang bekas, saudara. Untuk dirinya sendiri, barang yang baru. Wah, ini memang kurang ajar. Ini kurang ajar, saudara. Betul ya? Kalau sudah nggak kepakai, bawa ke gereja, biar dipakai di gereja. Ya, tapi dalam perjanjian lama tidak seperti itu. Bawa hewan, kakinya pincang, nggak boleh. Nggak boleh itu. Bawa hewan, kakinya lebih panjang dari kaki hewan-hewan lain yang normal. Kakinya lebih panjang loh. Oh bagus kan, lebih tinggi kan, bagus. Itu persembahkan. Kasih untuk kemuliaan Tuhan yang paling tinggi. Karena kakinya tinggi, saudara. Hukum Taurat bilang nggak boleh. Kalau kakinya lebih tinggi nggak boleh. Kakinya pincang nggak boleh. Hewannya cacat nggak boleh. Matanya bular-bular itu nggak jelas nggak boleh. Apalagi penyakitan nggak boleh. Saudara. Nggak boleh. Harus persembahkan yang normal, yang betul-betul sehat, tidak boleh kurus, harus tambun, gemuk. Nah, itulah yang dibawa untuk dipersembahkan. Saudara teliti itu kitab imamat. Semua lengkap di sana, saudara. Nah, kalau kita sekarang gampang sekali kan? Ya, karena Tuhan memberikan toleransi besar sekali. Puji Tuhan ya, Tuhan itu baik sekali memberikan toleransi besar ya. Tapi kalau di era gereja mula-mula, saudara, menipu sedikit saja, itu sudah ditempeling oleh Tuhan. Dan tempeling langsung mati. Contohnya siapa, saudara? Ananias dan Safira, saudara. Ya, jelas itu. Kita jual tanah kita, Nanti hasilnya kita bawa semua ke kaki rasul-rasul untuk dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan, pelayanan Tuhan. Mamanya bilang, iya Pak, kita jual. Saya juga tergerak oleh khotbah para rasul. Kira-kira mungkin begitu percakapan mereka. Setelah dijual, lihat uang banyak, hasil penjualan tanah. Matanya hijau, melotot. Kok banyak sekali nih, eman ya dipersembahkan yo. Ya separuh aja gimana. Yang separuh kita ambil, separuh kita persembahkan. Timbul lihat busuknya. Akhirnya persembahkan separuh dipek sendiri, diambil sendiri. Begitu mereka persembahkan separuh saja, Tuhan melalui Rasul Petrus menegur Ananias. Betulkah yang kau persembahkan itu? Seperti itu, seperti janjimu? Dia menipu. Betul. Saat Roh Kudus menghukum dia langsung mati. Langsung mati, suruh orang angkat kubur. Begitu suaminya diangkat untuk pergi kubur, masuk lagi istrinya. Petrus tanya, betulkah sekian hasil tanah yang kamu jual? Dia bilang, betul. Orang yang mengusung suamimu yang baru mati juga akan mengusung kamu. Langsung mati juga, saudara. Nah, itu gereja mula-mula. Tuhan keras ya untuk menertibkan gereja yang baru
baru muncul. Sekarang Tuhan banyak toleransi, banyak memberikan kesempatan. Maka mari kita manfaatkan kesempatan itu untuk kemuliaan Tuhan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, saudara. Nah, saudara, itu di dalam perjanjian lama. Harun sendiri, saudara, melalui peraturan-peraturan yang dibuat oleh Musa, oleh karena firman Tuhan, perintah Tuhan, semua harus diikuti dengan tertib, dengan teliti. Salah kasih persembahan, mati akibatnya. Maka jadi imam itu tidak gampang. Betul-betul susah, saudara. Dan kedua anak Imam Harun pernah mati dihukum oleh Tuhan. Karena mereka mempersembahkan api asing, pakai api asing yang tidak umum, tidak sesuai aturan. Mereka membakar korban pakai api yang tidak sah. Maka Tuhan membunuh mereka. Maka saudara, begitu tertib, ya. Nah, semua itu aturan-aturan yang dibuat oleh Musa memang sesuai perintah Tuhan untuk dilakukan, saudara. Tetapi baik mereka yang taat sekali menjalankan peraturan Taurat itu, maupun para imam yang taat sekali memimpin upacara-upacara itu, tetap binasa, mati. Maksudnya binasa, mati, ya. Tetap mereka mati. Mereka tidak ada yang hidup kekal, tetap mati. Maka akhirnya berganti-ganti, ya. Sampai berapa kali imam itu berganti terus, ya, melalui keturunan-keturunan mereka. Nah, kalau Yesus Kristus sebagai imam besar dikatakan sebagai apa? Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Jadi imamat Kristus itu berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Mengapa demikian? Ya, karena imam-imam ini lakukan aturan-aturan yang memang diberikan melalui Musa, tetapi mereka semua pada akhirnya mati. Ya, seberapa sucinya Imam Harun, seberapa sucinya keturunan Harun menjadi imam, tetap mati karena mereka adalah manusia berdosa dan butuh penebusan Yesus Kristus. Tapi imam agung ini, imam besar, imam agung Yesus Kristus, itu berdasarkan hidup yang tidak binasa, berdasarkan hidup kekal, karena dia adalah logos ilahi yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, yang datang ke dalam dunia mengambil natur manusia, dan di dalam kemanusiaannya dia mempersembahkan dirinya. Jadi basisnya, dasarnya adalah hidup sejati, hidup tanpa noda, hidup kekal, hidup yang tidak dapat binasa. Tapi persembahan-persembahan Harun, upacara-upacara Harun, imamat Lewi, berdasarkan orang-orang yang hidup sementara. Mereka mati semua, melakukan aturan-aturan yang dibuat untuk manusia. Jadi keunggulan Kristus jelas sekali di sini, ya. Sekarang kita lihat lagi yang berikut, saudara. Ayat 25, 26, 27. Saya akan baca. Ayat 25, 26, 27. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya, sebab hal itu dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Nah, intinya di sini, saudara, imamat Harun itu tidak sempurna. Ya, imamat Harun tidak sempurna. Dia adalah orang berdosa. Keturunannya juga yang jadi imam adalah orang berdosa. Ya, tidak sempurna. Tetapi Yesus dikatakan apa? Ayat 26,
Sebab imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Jadi Yesus adalah imam yang sempurna. Sedangkan Harun, imam yang bercacat, yang bernoda, yang berdosa. Ya. Nah, berdasarkan hal ini, saudara, maka kita sebetulnya sebagai orang Kristen, dalam mengejar hidup yang suci atau hidup yang benar, bukan mencari kesucian yang sifatnya sempurna dan tanpa cacat. Tidak ada satupun manusia yang bisa seperti itu, kecuali Tuhan Yesus. Satu-satunya yang pernah menjadi manusia yang suci, tanpa cacat, tanpa dosa, hanya Tuhan Yesus. Hanya Kristus, maka dia layak menjadi korban sempurna sekali untuk selama-lamanya. Tidak perlu diulang. Nah, manusia-manusia, walaupun kita harus mengejar kesucian hidup, kekudusan hidup, tetapi kita harus selalu sadar bahwa kita tidak akan pernah mencapai yang sempurna. Maka inti dari kehidupan yang suci sebetulnya apa? Perjuangannya itu. Berjuang setiap hari untuk hidup benar. Berjuang setiap hari untuk hidup suci. Untuk meninggalkan segala dosa dan kecemaran. Ini inti daripada kesucian hidup Kristen. Bukan mencapai yang sempurna. Tidak mungkin mencapai yang sempurna. Hanya nanti pada titik konsumasi. Ketika Yesus datang kali yang kedua. Baru kita disucikan. Dan kita boleh disempurnakan. Dan tidak bernoda lagi, tidak bercacat lagi, tidak ada dosa lagi. Ya, maka sekarang yang dikejar apa? Perjuangan terus-menerus untuk hidup suci. Jangan bosan-bosan untuk hidup suci. Ya, kalau jatuh dalam dosa, jangan tinggal di dalam dosa. Jangan merasa enak di dalam dosa. Ya, harus keluar dari sana dan harus berhenti. Tetapi masih tetap ada godaan. Tetap masih bisa berbuat dosa. Tapi juga harus dilawan. Harus berhenti. Harus berjuang hidup suci. Maka Yohanes Calvin, reformator itu, mengatakan, hidup suci itu apa? Orang yang hidup suci itu gimana sih sebetulnya ya? Orang yang hidup suci itu adalah bukan dia yang tanpa cacat. Karena semua manusia itu berdosa. Hidup suci itu apa, saudara? Yohanes Calvin berkata, hidup yang suci adalah, orang yang hidup suci adalah dia yang peka sekali terhadap dosa. Dosa kecil saja dia peka sekali. Nah, ini orang hidup suci. Ya, bukan dia tidak berdosa, bukan. Tapi dia peka sekali terhadap dosa. Orang kalau tidak peka dosa, maka dia tidak menghindar. Ya, maka dia akan tinggal bersama dosa. Tapi orang peka sekali akan dosa, dia akan menghindar. Maka orang suci, kata Calvin, yang peka bahkan dosa-dosa yang sangat halus, yang tidak kelihatan. Yang bagi orang lain mungkin, itu adalah hal-hal biasa. Tapi bagi orang yang suci hidupnya, ini serius, saya mesti tinggalkan. Walaupun bagi orang lain itu biasa, tapi ini tidak biasa bagi orang Kristen. Nah, itulah orang hidup suci. Jadi kita kembali, saudara, Harun sama. Dia bercacat. Tidak sempurna. Ya. Yang sempurna hanya Kristus. Sempurna oleh karenanya penyelamatannya juga sempurna. Ya. Sedangkan Harun tidak sempurna, hasilnya juga tidak sempurna. Hanya untuk menutup murka Allah sementara waktu. Tutup dosa supaya Tuhan tidak murka. Ya, sambil menunggu Kristus datang menggenapi itu, menghapus dosa manusia, orang-orang berdosa, orang-orang yang percaya kepada Dia, orang-orang pilihan. Ya, saudara, jelas ya. Jadi Kristus sempurna, keselamatan yang didatangkannya juga sempurna. Harun tidak sempurna, akibatnya juga korban-korban persembahan yang dipimpin oleh Harun juga tidak sempurna. Ya, mungkin saya baca ulang ayat 25.
Karena itu ia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus sempurna, keselamatannya sempurna. Maka kalau Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saudara, sekali selamat tetap selamat. Ada yang bilang itu ajaran setan, tapi yang melawan itu yang ajaran setan. Ya. Kenapa saudara? Karena kalau keselamatan dari Tuhan Yesus ya masih bisa dirombak-rombak, maka keselamatannya tidak sempurna. Kita membuat pengorbanan Kristus menjadi tidak sempurna. Tapi pengorbanan Kristus sempurna. Keselamatan yang diakibatkannya juga sempurna. Maka tidak ada orang Kristen sejati yang kehilangan keselamatan. Karena keselamatan dari Kristus sempurna. Yang berikut sekarang, kalau imamat Harun dibuat tanpa sumpah, sedangkan imamat Kristus dengan sumpah, Tuhan sendiri yang bersumpah. Kita membaca sekarang ayat 20 ya. Dan sama seperti hal ini, tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia, maksudnya Kristus, dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya. Ini Bapa yang berfirman kepadanya, ya, kepada Kristus. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Jadi saudara, imamat Kristus itu dilakukan dengan sumpah ilahi, sumpah Allah sendiri. Sedangkan imamat Harun tidak imamat Harun itu tanpa sumpah. Dan dengan demikian mana lebih kuat? Yang dengan sumpah Allah atau dengan tanpa sumpah? Dengan sumpah. Tuhan sendiri yang berfirman ya. Saya baca ulang ya. Dikatakan apa tadi? Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. The Lord has sworn and will not relent. You are a priest forever according to the order of Melchizedek. Tuhan bersumpah. Allah bersumpah. Yesus adalah imam besar namanya. Kalau untuk Harun, Allah tidak bersumpah. Kalau Allah yang bersumpah, siapa berhak cabut itu? Tidak ada. Kalau Tuhan sudah bersumpah, dia adalah imam besar. Ya. Dan barang siapa percaya kepada imam besar itu, tidak akan binasa. Nggak ada satupun yang berhak untuk merombak. Ya. Lalu terakhir saudara, dikatakan imamat dari garis Harun atau Lewi itu berganti-ganti. Imamnya ganti-ganti. Kenapa berganti-ganti? Karena mati. Ya. Harun mati diganti oleh anak-anaknya. Nanti anak-anaknya mati ganti oleh cucu. Cucu-cucu mati ganti oleh cicit. Cicit-cicit mati ganti oleh terus keturunan seperti itu. Ya. Berganti-ganti. Yang berganti-ganti itu menyatakan kesementaraan. Dan kita kalau suka ganti-ganti itu sebetulnya tidak menyenangkan ya. Ada orang yang suka ganti-ganti, memang mentalnya mental sementara, tak pernah melihat yang kekal, sehingga di dalam pikirannya tidak pernah menetap. Ya, kadang-kadang yang kita lakukan itu menunjukkan kemana hati kita, iman kita berlabuh. Ya, saya kadang-kadang marah ya, kalau tempat-tempat apa-apa itu berubah-ubah. Saya taruh ballpoint di sini, tiba-tiba hilang, sudah dicuri anak kecil itu. Sampai marah-marah. Kenapa dirubah-rubah tempatnya ini?
Saya taruh barang di sini. Kenapa diubah? Karena kita merindukan yang tetap, yang stabil. Ada naik bis atau naik kereta. Baru naik kan goncang ya. Begitu jalan lancar, stabil, enak. Goyang-goyang, makan-makan, ya, ngobrol-ngobrol. Tiba-tiba rem mendadak. Ketika rem mendadak, mungkin ada yang mengumpat, yang memaki-maki. Mungkin ada yang teriak-teriak. Mungkin ada yang panik, dikira tabrakan atau apa. Kecelakaan atau apa. Kenapa? Yang tidak stabil itu kita tidak suka. Ekonomi maunya stabil. Negara mau yang kacau apa enggak? Kalau mau yang kacau, jadi kadrun aja. Ya, kadrun memang suka yang kacau-kacau. Sudah contoh, negara khilafah itu kacau di mana-mana, itu khilafah itu kacau. Ya, di Timur Tengah itu negara khilafah itu kacau. Afghanistan itu kacau, orang dibunuhi sekarang. Sekarang mujahidin berkuasa di Afghanistan. Itu khilafah itu. Negara berdasarkan agama. Tapi kacau balau. Irak kacau balau, semua kacau balau, Syria. Ya. Nah, kita mau menginginkan negara kacau balau. Ini hanya menunjukkan mental saudara, kalau menginginkan negara ini kacau, mental yang memang pelabuhan hatinya itu kepada yang sementara. Jadi dia mau sewaktu-waktu boleh berubah, sewaktu-waktu bisa dirombak-rombak. Tapi kalau kita mempunyai sesuatu pelabuhan pikiran, iman, hati, jiwa yang stabil, yang kekal kepada Kristus, maka di samping kita hidup sementara yang berubah-ubah ini, kita merindukan yang stabil. Maka saudara atur hidup harus stabil, walaupun susah. Ya, walaupun mungkin goncang, tapi atur hidup harus stabil. Maksudnya apa? Tetap hidup ini merujuk kepada kestabilan. Tidak boleh kacau balau. Karena kacau balau semerawut, goncang sana, goncang sini, itu pekerjaan setan. Ya, itu pekerjaan dosa, manusia berdosa. Ya. Jadi berganti-ganti. Orang yang tempel-tempel istri itu membuktikan jiwanya tidak stabil. Oh bangga ya, saya baru baca tadi malam atau kapan ya, artikel. Bukan, lihat di TikTok. Saya lihat di TikTok, video TikTok. Daftar pria paling banyak berpoligami di Indonesia. Orang Sumba masuk satu, Sumba Barat. Wah, orang Sumba Barat masuk. Istrinya berapa? 14 atau berapa itu? Tapi yang paling banyak di Jawa sini, istrinya ada yang sampai 90 orang. Jawa Barat atau di mana itu? 90 orang istrinya. Kadang sehari bisa kawin 3 kali katanya. Bisa nikah 3 kali. Saudara, orang kayak gitu itu menunjukkan jiwanya tidak stabil, saudara. Ya. Ingin berubah-ubah. Ingin berganti-ganti. Salah satu ciri orang berdosa ingin berganti-ganti. Ya, suka gonta-ganti. Ya. Itu ciri orang berdosa. Saya nomor HP, saudara, sudah puluhan tahun itu nggak ganti-ganti. Tapi kalau orang suka tipu-tipu, itu bisa ganti-ganti nomor HP. Ini mudah-mudahan tidak ada yang ganti-ganti HP ya. Nomor HP ya. Nanti saudara tersinggung lagi ya. Saya tidak mengatakan saudara ya. Ya. Orang gonta-ganti HP. Heran ya. Ganti-ganti nomor HP terus-menerus. Ya kalau sekali-sekali karena HP-nya hilang atau HP-nya rusak ya, kartunya rusak, itu beda ya. Tapi orang ganti-ganti terus ya. Jadi simpan ya nomor baruku. Minggu depan ini nomor baruku, simpan ya gitu. Sampai bosan orang. Kalau gitu enggak usah simpan aja nomornya. Sudah paham ya? Enggak ada yang stabil, saudara. Ini sebetulnya menunjukkan orang itu bagaimana hatinya, jiwanya, pelabuhan hatinya apa? Kepada yang tetap, yang kekal, yang sempurna, atau kepada yang berubah-ubah. Nah, saya menggunakan ilustrasi ini, saudara, untuk menggambarkan bagaimana tidak tetapnya imamat Harun, tapi dibangga-banggakan oleh orang Yahudi, oleh orang Israel yang menyalibkan Yesus, bahkan sampai sekarang. Mereka menolak Yesus sebagai imam besar, imam agung bagi keselamatan manusia.
Berganti-ganti imam besar berapa kali diganti. Imam-imam berapa kali diganti. Tapi Yesus sekali untuk selama-lamanya. Sekali persembahan. Mempersembahkan dirinya sendiri tetap untuk selama-lamanya. Tidak berubah. Maka dialah pelabuhan hati kita. Pelabuhan jiwa kita. Pelabuhan iman kita. Sekali saudara melabuhkan iman saudara kepada Yesus Kristus, maka Anda masuk ke dalam hal yang tidak tergoncangkan. Masuk ke dalam sesuatu yang tidak berubah-ubah lagi. Sesuatu yang sifatnya menetap. Walaupun kita masih di sini, masih mengalami bagaimana dunia ini selalu berubah. Tapi jauh di dalam iman kita, hati kita, jiwa kita, kita mempunyai kestabilan. Ini rahasia hamba Tuhan. Rahasia orang-orang Kristen yang stabil. Tapi baru susah sedikit, sedih setengah mati. Lalu mau gila. Cari psikiater. Cari psikolog, konseling. Bukan konseling sama pendeta, tapi cari psikiater. Saya meragukan iman Kristennya. Berarti selama ini imanmu berlabuh kepada hal yang tidak tetap. Ya. Kalau digambarkan itu masih imamat Harun itu yang berubah-ubah. Mati ganti lagi, mati ganti lagi, mati ganti lagi, mati ganti lagi. Ya. Ini kalau sudah dengar saya ini jangan suka gonta-ganti HP ya. Beli HP nanti tunggu lama sudah nggak mau pakai baru ganti. Kalau gara-gara punya banyak duit tiap bulan ganti-ganti HP, ya sangat mungkin saudara mempunyai jiwa yang memang mau berlabuh kepada hal yang tidak tetap seperti itu. Ya. Saudara paham ya? Jadi saudara, kita mempunyai kepastian. Ya. Walaupun dunia ini berubah. Goncang. Tidak tetap, tidak tentu. Politik ke depan mungkin tidak tentu. 2024 ini mungkin tidak tentu. Tapi iman kita sebagai orang Kristen harus stabil di dalam Yesus Kristus. Karena dia adalah imam besar yang tidak berganti-ganti. Tidak tunduk kepada kesementaraan. Tidak tunduk kepada perubahan. Tidak tunduk kepada keharusan apapun. Dia adalah imam yang supreme. Melampaui segala sesuatu. Segala sesuatu ditaklukkan di bawah kakinya. Saudara, imam yang sangat besar. Maka rahasia seorang Kristen, seorang pendeta, atau seorang yang melayani Tuhan, atau orang Kristen pada umumnya, Anda akan stabil kalau Anda melabuhkan iman kepada Kristus yang tidak goncang, yang stabil, yang sempurna. Bukan kepada imamat model Harun yang berubah-ubah berganti-ganti. Jelas? Maka saudara, dengan demikian, Yesus bukan saja adalah nabi yang supreme di antara semua nabi, di mana Musa berkata seorang nabi akan dibangkitkan yang sama seperti aku, tapi dia di atas Musa. Yesus juga adalah imam yang supreme, yang mempunyai supremasi di atas semua imam, di mana kita harus melabuhkan iman kita. Jikalau dia mempersembahkan diri sekali untuk selama-lamanya dan sempurna mengadakan pendamaian bagi dosa-dosa kita, maka kita pun harus melabuhkan iman kepada Kristus. Cukup sekali saja. Tidak usah nanti dapat kesulitan. Ya, ini orang-orang muda menikah tidak seiman, langsung ikut. Ada banyak sekali saudara, orang-orang yang saya kenal di Malang ini. Orang-orang yang saya kenal, orang Kristen, saya dengar sudah menikah. Menikah dengan siapa? Oh, dengan si ini. Saya nggak ke gereja lagi sekarang, Om. Saya nggak Kristen lagi sekarang, Om. Saudara tahu maksud saya ya? Berarti mereka, selama ini iman mereka tidak berlabuh kepada yang tetap itu, yaitu Yesus. Makanya jangan jadi Kristen hanya ikut orang tua. Orang tua tidak menyelamatkan kamu, saudara. Orang tua, anak, saudara-saudara,
pendeta tidak menyelamatkan. Imanmu sendiri kepada Kristus. Melalui iman itu kamu dibenarkan. Saudara, jangan jadi Kristen ikut-ikutan, ya. Jangan jadi Kristen ikut-ikutan. Lihat teman Kristen, saya juga jadi Kristen. Seru loh jadi Kristen. Wah, seru jadi Kristen. Apalagi kalau ikut gereja yang suka joget-joget kan. Seru jadi Kristen, bisa joget-joget katanya. Itu bukan Kristen, joget-joget bukan Kristen. Kalau Anda mau jadi Kristen karena bisa joget-joget, lebih baik ke night club. Oh, di night club bisa joget-joget bebas di sana. Betul ya? Betul kan? Lebih puas jogetnya di sana. Bahkan boleh telanjang-telanjang di situ. Gereja bukan untuk joget-joget. Apalagi telanjang-telanjang. Kalau telanjang-telanjang keluar dari gereja. Gereja tidak butuh orang joget-joget telanjang. Nah, karena selama ini pelabuhan iman mereka kepada hal yang tetek bengek tidak penting seperti itu. Musik yang hingar-bingar, ya, joget-joget, nyanyi-nyanyi yang tidak mempunyai kualitas teologi dan firman Allah yang baik. Maka akhirnya mau menikah saja sudah langsung lupa Yesus. Mau menikah saja sudah langsung lupa imannya. Saudara, maka marilah kita melabuhkan iman kita kepada Kristus yang sekali mati sebagai imam besar untuk selama-lamanya. Saudara, menutup khotbah saya ini, ada cerita tentang seorang anak kecil, saudara, di Amerika. Anak perempuan, anak kecil, dikasih uang $2 sama papanya. $2 ya, 2 koin dolar. Jadi ada 2 biji uang ya. $2, masing-masing $1. Lalu papanya bilang apa? Nak, yang $1 itu milik kamu. Boleh kamu pakai untuk beli apa saja. Yang $1 lagi bukan milik kamu, milik Tuhan. Ya, kamu tidak boleh pakai. Ini saya kasih 2. Lalu anak itu senang setengah mati. Kemudian dia terima uang itu, cepat-cepat berlari ke toko permen. Mau beli permen di sana. Dia bawa uang $2 itu tadi. Tapi sementara di jalan lari-lari, kakinya tersandung jatuh. 1 uangnya jatuh, 1 masih di tangan. Dia cari-cari uang yang jatuh, nggak ketemu. Akhirnya dia bilang, Tuhan, yang jatuh itu uang Tuhan. Ini uang saya pergi beli permen. Kita pun seperti itu, saudara. Sering yang merugikan itu untuk Tuhan. Tapi kalau menguntungkan, ya untuk saya. Ini mirip anak kecil tadi yang punya $2 itu. Betul ya, saudara ya? Tapi kita tidak tahu bahwa Kristus rela rugi. Kristus rela dipermalukan. Kristus rela dicaci maki. Kristus rela tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi rela turun untuk kita, saudara. Maka mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang terbaik untuk Tuhan. Bukan yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa untuk kita. Berikan yang terbaik untuk kita, untuk Tuhan. Kalau saudara mau pakai yang terbaik, mau hidup yang terbaik, mau yang terbaik, berikan Tuhan dulu yang terbaik. Setelah itu, baru saudara memikirkan kehidupan saudara. Demikianlah kita memuliakan Kristus yang sudah berkorban sedemikian rupa menjadi imam besar bagi kita, yang tidak mungkin goncang, tidak mungkin berubah, yang sempurna kekal selama-lamanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Pimpin kami menjadi orang Kristen yang menghargai pengorbanan Kristus sebagai imam agung kami, yang supreme, yang unggul di atas segala-galanya. Unggul di atas Harun, unggul di atas imamat Lewi. Biarlah kiranya kami boleh hidup memuliakan Kristus. Kami hidup tidak sembarangan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami pulang dengan firman Tuhan ini, dan biarlah kiranya kami boleh terus mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.